Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya. Saya percaya karena kita punya Allah yang dahsyat, yang selalu memberkati kita, yang selalu memberikan kekuatan kepada setiap kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah tetap terhubung dengan Tuhan di tengah dunia yang tidak terhubung. Ini sangat menarik sekali untuk kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Tetap terhubung dengan Tuhan di tengah dunia yang tidak terhubung. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Puji Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita melihat keseluruhan perikop ini Bapak Ibu dari ayat 1 sampai 8, ada banyak hal yang dapat kita pelajari atau ada banyak hal yang dapat kita temukan bersama-sama. Karena Yesus dengan tegas menyampaikan bahwa keterhubungan akan menghasilkan sesuatu. Akan menghasilkan pertumbuhan, akan menghasilkan buah. Dan sebaliknya ketidakterhubungan akan juga menghasilkan sesuatu. Kira-kira apa hasilnya Bapak Ibu? Kira-kira apa hasilnya ketika seseorang tidak terhubung dengan Tuhan? Yang terjadi adalah kekeringan dan kematian. Itu yang terjadi. Dan ketika seseorang tidak terhubung dengan Tuhan, akan muncul kekhawatiran di dalam kehidupannya. Dan ketidakterhubungan dengan Tuhan akan tidak tahu tentang arah dan tujuan hidup. Makanya sangat penting sekali kita terhubung dengan Tuhan. Dijelaskan di dalam warta Bapak Ibu ya. Selama 2 tahun terakhir ini Tuhan memberikan visi ini di dalam kehidupan setiap kita. Dan minggu ini Tuhan berikan kembali. Tentang tetap terhubung dengan Tuhan. Pertanyaan kan gini Bapak Ibu. Mengapa Tuhan kasih pesan ini kembali kepada setiap kita? Di warta dijelaskan seperti ini. Mungkin Tuhan melihat masih banyak orang percaya yang belum terlalu tanda kutip terhubung dengan Tuhan. Ini mari kita renungkan bersama-sama ini Bapak Ibu. Ya, saya coba juga mempelajari, merenungkannya, membaca. Dikatakan seperti ini juga Bapak Ibu, ini masih di dalam warta ya. Kita tinggal di dunia yang disebut dunia yang tidak terhubung, disconnected world. Ya. Artinya dunia ini dipenuhi dengan segala sesuatu yang begitu mudah untuk menjadi tercerai-berai dan porak-poranda. Semua serba mendahulukan kepentingan diri sendiri. Kalau kita melihat keadaan sekarang Bapak Ibu, memang terjadinya seperti itu. Mendahulukan kepentingan diri sendiri. Tetapi gini yang Tuhan tekankan, di tengah kondisi dunia yang seperti itulah Tuhan mau kita tetap menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang percaya yang tetap terhubung dengan Tuhan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita diingatkan sama Tuhan. Ya. Dikatakan orang-orang yang bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain. Untuk bersatu hati dengan Tuhan di dalam jemaat dan keluarga. Dari inti pesan Tuhan aja kita sudah paham ya Bapak Ibu ya, sudah kita tangkap. Dan ini belum selesai Bapak Ibu ya, saya akan lanjutkan supaya inti ini kita benar-benar tangkap dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Lewat pesan Tuhan ini, Tuhan hanya menekankan apabila kita terhubung baik dengan Tuhan, maka kita akan menjadi luar biasa. Ada kuasa atau dunamos yang Ia alirkan kepada siapa? Kepada setiap kita Bapak Ibu. Ini perlu kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang 2 hal karena
Kita belajar kemarin juga 2 hal ya hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang 2 hal. Yang pertama ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Miliki jalinan hubungan yang disertai ketaatan dan kesetiaan. Miliki jalinan hubungan yang disertai ketaatan dan kesetiaan. Terhubung atau keterhubungan ini memerlukan ketaatan dan kesetiaan. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai akhir hidup kita. Ini catatan buat setiap kita. Ketaatan dan kesetiaan itu sampai akhir hidup kita Bapak Ibu. Keterhubungan itu bukan hanya dilakukan pada saat kita memerlukan sesuatu dari Tuhan. Bukan juga hanya dilakukan pada saat kita memerlukan pertolongan dan kuasanya yang hebat. Bukan. Karena keterhubungan itu bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tidak. Tapi sampai akhir hidup kita. Makanya perlu kita disertai oleh ketaatan dan kesetiaan dalam mengiring Tuhan. Ini harus ada di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan Yohanes pasal 15 ayat 2. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Apa yang kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu? Alkitab dengan tegas menjelaskan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Apa maksudnya? Kalau kita perhatikan Yesus ini dengan begitu terus menyampaikan ini kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap kita sebagai gerejanya. Tuhan sampaikan ini sebagai peringatan, sebagai perenungan buat setiap kita, gereja Tuhan di akhir zaman sekarang ini. Tidak ada pilihan, tidak ada tawar-menawar selain dipotong dan dibuang dan dicampakkan Bapak Ibu. Gak ada pilihan. Pilihannya cuma 1, dipotong. Karena di ayat 1 jelas mengatakan bahwa Tuhan adalah pemilik dan pengusahanya. Itu begitu jelas dan tegas. Saya coba mempelajari tentang ini Bapak Ibu yang dipotong. Kalau kita mundur di pasal 13 ayat 21 sampai 30, di situ kita akan melihat tentang Yesus memperingatkan Yudas pada saat itu. Saya melihat konteks dekatnya di sini Bapak Ibu. Bicara tentang Yudas, kita tahu ceritanya seperti apa. Kita tahu ending kehidupannya seperti apa. Saya mempelajari bahwa gambaran Yudas ini adalah gambaran ranting yang tidak terhubung. Ranting yang tidak menghasilkan buah. Yang tidak berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan, itu yang saya lihat. Oh iya, Yudas Iskariot adalah sebagai murid Kristus. Hanya sebagai status sebagai murid. Hanya status sebagai seorang pelayan Tuhan. Tetapi kalau ditanya apakah terhubung? Oh tidak terhubung. Apakah hidup dalam ketaatan dan kesetiaan? Oh tidak. Dan kita tahu ceritanya. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Karena Yesus sudah memperingatkan Yudas sebetulnya. Tetapi Yudas mau berjalan dengan sesuka hatinya sendiri. Berjalan dengan kehendaknya sendiri. Oh iya, berjalan sama Yesus terus berjalan. Melayani bersama-sama terus melayani. Tapi pertanyaan terhubung nggak? Nggak terhubung Bapak Ibu. Mungkin kita pernah melihat tentang patahan ranting tapi masih nempel ya Bapak Ibu ya. Udah patah nih, tapi masih nempel tuh. Tinggal kulitnya dikit lagi. Nah model seperti itu tuh. Terlihatnya masih nyambung. Tapi tidak ada aliran. Tidak ada yang mengalirkan sesuatu untuk dia bertumbuh dan berbuah. Patah seperti itu, tapi masih nyambung, masih gantung seperti itu. Nah keadaan gereja di akhir zaman seperti ini Bapak Ibu, seperti itu. Terlihat sih terhubung, tersambung dengan Tuhan. Tapi tidak ada hasil, tidak ada buah yang dihasilkan. Jadi saya melihat kehidupan Yudas adalah gambaran orang-orang yang tidak terkoneksi
connected dengan Tuhan, tidak tersambung dengan Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita perlu terhubung. Kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu mengejar Tuhan. Kita perlu mendapatkan pribadinya di dalam kehidupan setiap kita. Karena yang saya pelajari ini Bapak Ibu, di dalam ketaatan dan kesetiaan itu ada pengorbanan. Ada waktu, ada tenaga, ada pikiran. Di dalam kesetiaan dan ketaatan itu ada penyelarasan kehendak pribadi dengan firman Tuhan. Itu jelas. Bukan berjalan sendiri. Ketaatan kesetiaan itu menuntun kita untuk terus terhubung dengan Tuhan. Dalam ketaatan dan kesetiaan ada kerelaan untuk datang. Bukan karena terpaksa atau paksaan. Jangankan ibadah saja dipaksa-paksa Bapak Ibu. Suruh doa saja kan mesti dipaksa-paksa. Ayo kamu doa, ayo. Kalau kita mengerti tentang terhubung, gak perlu dipaksa-paksa. Gak perlu harus didorong-dorong seperti itu. Kita dengan sikap ketaatan dan kesetiaan kita juga datang sama Tuhan. Karena kita memang memerlukan pribadinya. Memerlukan kuasanya di dalam kehidupan setiap kita. Ini yang poin pertama yang kita dapat pelajari bersama-sama Bapak Ibu pagi hari ini. Yang kedua adalah miliki jalinan hubungan yang disertai dengan sikap percaya dan keterbukaan. Miliki jalinan hubungan yang disertai dengan sikap percaya dan keterbukaan. Ada istilah yang mengatakan bahwa keterbukaan awal dari pemulihan. Mau pulih tetapi tidak mau datang, tidak mau terhubung dengan Tuhan. Mau berbuah tetapi tidak mau melekat. Seperti kayak dijelaskan di hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Mau berhubungan tetapi tidak mau terikat. Itu kan aneh kan Bapak Ibu. Dan itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebetulnya untuk kita datang pun tidak perlu harus membuat banyak alasan untuk datang sama Tuhan. Tuhan hanya perlu kita percaya dan terbuka untuk datang. Dan mengakui bahwa kita sangat memerlukan firman-Nya. Kita sangat memerlukan setiap perkataannya di dalam kehidupan setiap kita. Jangan lagi ada alasan, saya gak bisa datang sama Tuhan karena saya gak layak untuk datang. Itu udah gak ada alasan. Tuhan mau kita datang dengan percaya dan terbuka. Keterbukaan. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Penekanannya di bagian ayat 5 bagian terakhir ini Bapak Ibu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika saya mempelajari firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya diteguhkan. Saya dikuatkan kembali. Saya mencoba untuk merenung kembali, iya ya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Kadang-kadang gini Bapak Ibu, tanpa sadar kita kadang-kadang suka mengandalkan kekuatan sendiri kan. Mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Ternyata itu keliru Bapak Ibu. Yang Tuhan mau adalah kita mengakui keterbatasan ini. Kita datang dengan keterbukaan sama Tuhan. Tuhan saya terbatas. Tuhan saya perlu Engkau. Tuhan saya mau terhubung dengan Engkau. Bukan berjalan dengan kekuatan sendiri. Kadang-kadang itu muncul kan. Kadang-kadang kita gak sadar muncul tiba-tiba. Melihat pengalaman kita. Mungkin sekolah yang kita bertahun-tahun gitu kita lakukan. Dan kita merasa pandai, merasa kuat dan sebagainya. Dan kita mulai sok-sok bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Tapi Tuhan jelas mengatakan hari ini, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ranting pun tidak menghasilkan apa-apa jika tidak menempel pada pokoknya. Itu jelas firman Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Dari poin 2 ini ada 3 hal yang saya sampaikan. Bagian A, kembali bangun persekutuan dengan Tuhan. Itu bagian A-nya. Mungkin hari-hari ini
hubungan kita dengan Tuhan mulai kendor Bapak Ibu. Yuk kembali bangun persekutuan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita teguh. Supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bersekutu artinya hidup dalam doa dan penyembahan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bersekutu artinya hidup dalam firman Tuhan. Menghidupi dan melakukannya dalam kehidupan setiap kita. Bersekutu artinya hidup melayani Tuhan. Menyalurkan kembali kepada orang-orang di sekitar kita. Atau kepada dunia yang tidak terhubung saat-saat ini. Nah, kita harus bangun persekutuan ini Bapak Ibu di dalam kehidupan setiap kita. Karena saya yakin dan percaya di dalam persekutuan itu kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Itu bagian ayah. Kembali bangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, tetap tinggal di dalam Kristus. Tetap tinggal artinya harus berakar, harus bertumbuh, dan harus berbuah. Bukan yang terpenting sudah baca Alkitab. Bukan yang terpenting sudah berdoa, bukan. Bukan yang terpenting sudah mengikuti ibadah hari Minggu, bukan Bapak Ibu. Itu belum tersambung, itu cuman lewat. Mari kita lihat firman Tuhan. Dalam surat Kolose pasal 2, ayat 6-7. Demikian firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu, apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu, tetap di dalam Dia. Kata tetap ini tidak bergeser Bapak Ibu. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita harus memutuskan tetap tinggal di dalam Kristus. Bagian C-nya yang terakhir Bapak Ibu, hasilkan buah yang banyak. Itu ada firman Tuhannya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Hasilkan buah. Hasilkan buah yang banyak. Lewat apa sih Bapak Ibu? Lewat kehidupan kita. Lewat hubungan kita dengan Tuhan akan menghasilkan sesuatu. Akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa Bapak Ibu. Mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 8. Ayat yang ke-8 ya. Oke, saya akan bacakan saja. Demikian firman Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Tuhan akan dipermuliakan Bapak Ibu. Apabila kita menghasilkan apa? Menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan setiap kita. Artinya tidak ada alasan untuk kita untuk tidak terhubung saat ini sama Tuhan. Jelas ya, di dalam tema pesan Tuhannya. Dunia itu sedang tidak terhubung saat-saat ini. Nah Tuhan mau kita tetap terhubung. Bukan satu hari, bukan satu minggu, tapi sampai akhir hidup kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Dua hal ini yang saya dapat sampaikan Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar. Jadi tetap bersemangat dan tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.